waj'alli waziran min ahli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazrubu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Bibit Setiawan, Ketua DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, dan sebagai pembina atau penasehat Majelis Taklim Kubah 9 Al-Muhajirin, Bapak Haji Sukandar, Bapak RW 03, kebetulan beliau tidak hadir. Dan yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Hajah Wahda Akmalia, Ustazah Hajah Maryam, Ustazah Suri, Ustazah Arpia. Yang saya hormati para jamaah, khususnya Ibu Hajah Masuro, Ibu Hajah Kunyil, Ibu Nopi, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat hadir di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pembukaan pengajian perdana, yaitu insya Allah pengajian bulanan yang akan dibuka pada hari ini juga. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang hari ini, yang tadinya kita enak tidur ya Bu, karena kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di masjid yang sangat indah ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر إن أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada ungkapan kata yang paling sempurna pada siang hari ini kecuali luapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat panjang umur kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semuanya umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, guru kita Ustazah Hajah Maisarah Matsuni hadir juga di tengah-tengah kita semuanya. Ustazah Hadi Rohmani, Ustazah Hajah Wahda Akmalia, yang mana orangnya ya? Akmalia. Kemudian Ustazah Hajah Maryam, nggak asing lagi. Kemudian Ustazah Arfiah, oh kawan. Kemudian Ustazah Dimroh, belum hadir? Belum hadir. Kemudian Ustazah Makwah, Ustazah Makwah, ya. Kemudian Ustazah Maryani, alhamdulillah. Ustazah Sure, Ustazah Sure. Ustazah Rohina, oh izin. Ustazah Rosida, alhamdulillah. Mungkin
baru pertama kali di masjid kami ini. Awalnya masjid ini namanya Masjid Al-Muhajirin, sebenarnya udah lama. Ternyata banyak ustadz-ustadz yang kesini pada nyasar. Di sekitar sini ini ada sekitar 5 atau 6 namanya Masjid Al-Muhajirin semuanya. Termasuk nih sebelah tembok sini di Koperasi Al-Muhajirin, di Pondok Kopi Al-Muhajirin, kemudian di dekat SMA 91 Al-Muhajirin. Ada sekitar 5 atau 6. Ketika saya protokol di sini, khotibnya duduk di depan saya, kok nggak disebut namanya. Masih ada waktu sekitar 5 menit, akhirnya beliau lari cepat ke Masjid Al-Muhajirin, tapi bukan di sini. Terpikir oleh saya, akhirnya saya tambahin aja dah. Nama aslinya tidak saya rubah, tapi hanya saya tambah saja, Kubah 9. Nah, kalau ibu-ibu di sini kan biasa itu ziarah religi ke wali-wali 9 kan. Ini lihat ini, tiangnya juga ada 9, kubahnya sudah ada 9. Tapi belum jadi, belum dicat. Sudah ada 9, semuanya sudah serba 9. Termasuk keran air saja itu juga 9 jumlahnya. Ya. Nah, ini kenapa saya tambahin nama Kubah 9, tapi tetap Al-Muhajirin Transito, aslinya dulu Transito Transmigrasi. Sekarang digunakan kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD untuk daerah Jakarta Timur khususnya. Bagi ibu-ibu yang punya anak, yang punya ponakan, yang belum kerja, yang masih nganggur, kursuskan di sini gratis. Semua keahlian ada di sini. Mau bahasa Inggris, mau komputer, mau reparasi motor, mau AC, mau TV segala macam, ada semuanya di sini. Ya, silahkan gratis. Di mana-mana saya selalu sampaikan, tingkat RW, tingkat kecamatan pun saya sampaikan, mumpung gratis. Alhamdulillah, mumpung ada saya. Kebetulan saya senior di sini, gitu. Di lingkungan sini saya cukup senior. Jadi yang pejabat-pejabat sini ya di bawah-bawah saya semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masjid ini memang belum jadi. Kenapa belum jadi? Lihat saja, pintunya aja belum dipasang. Pintunya banyak sekali ini. Kalau yang dari Semarang, ada orang dari Semarang Jawa Tengah. Semarang Jawa Tengah ada namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu karena pintunya banyak sekali, satu bangunan gedung zaman Belanda, banyak sekali pintunya sehingga disebut Lawang Sewu. Di sini juga saya bisa saja saya sebut Masjid Pintu 1000 karena dari mana-mana banyak ini. Ada sekitar bisa 30 sampai 40 pintu yang mestinya dipasang. Ya, jadi masjid ini belum jadi. Oleh karena itu saya tidak minta bantuan duit dari ibu-ibu semuanya, minta bantuan doa saja. Mudah-mudahan masjid ini segera rapih semuanya, lebih bagus daripada ini. Impian saya masjid ini mestinya pakai AC, sudah ditutup. Kemudian masjid ini cukup besar di daerah Jakarta Timur, mungkin ini paling besar di wilayah kita. Ya, kalau yang lain, apalagi di sini ditambah dengan tempat parkirnya yang sangat luas, ya, jadi sangat leluasa. Kemudian berikutnya saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim di lingkungan khususnya RW 3 Kelurahan Pondok Kelapa. Ini sebenarnya dulu sudah pernah ada kajian seperti ini. Tingkat RW jumlah yang hadir cukup banyak, 300-an lebih Ustaz ya, dulu 300-an lebih. Kemudian ada pergantian kantor, kemudian pergantian pejabat, kemudian masjid ini juga direnovasi. Ini saya ambruk betul masjid ini, sehingga ini desain baru, nggak ada sisa-sisa yang lama, tidak ada. Ini semuanya ada di otak saya di belakang sini semuanya. Ya, saya tidak minta bantuan uang dari ibu, kecuali ada silahkan saja, banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Tapi yang utama yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, mohon doanya saja.
Mohon doanya. Saya yakin di antara ibu-ibu yang hadir ini ada satu orang saja, dialah yang dicintai oleh Allah, ibadahnya bagus, amaliyahnya bagus, hidup bermasyarakatnya bagus, ya, sehingga orang itu dicintai oleh Allah. Satu orang saja yang dicintai oleh Allah dan itu doanya diterima. Saya yakin apa yang kita hajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, saya sangat berharap masjid ini kan cukup besar. Selama ini isinya hanya bapak-bapak saja. Lama sekali saya nggak mendengar suara dari ibu-ibu. Oleh karena itu saya pengen ada suara dari ibu-ibu. Di rumah itu kalau nggak ada ibu, rasanya kering, rasanya sepi. Ya, mau masak nggak bisa, mau jajan terus. Nih, kayak hari ini nih, sebagian dari ibu-ibu ini pada lagi piknik ke Jogja, termasuk mohon maaf nih, Ibu Bibit juga ikut ke Jogja. Jadi sepi di rumah, padahal cuma berapa hari ya. Ya, apalagi masjid yang sebesar ini, kalau nggak ada suara dari ibu-ibu, rasanya kok ya kurang indah, kurang nikmat saja. Ya, oleh karena itu saya berharap silahkan diatur sebulan sekali ngumpul semuanya, kan di sini banyak nih majelis-majelis taklim kan banyak sekali waktu di sini. Silahkan dipakai masjid ini untuk ibu-ibu ya, perlunya apa, dibutuhkan seperti apa, tinggal bilang saja sama saya. Bilang kan gampang kan, Pak Haji Bibit, ini mau ibu-ibu mau ngumpul di Muhajirin, silahkan, monggo silahkan ya, jadi bebas, silahkan saja. Cuman syaratnya satu, jangan hari kerja, karena ini masjid kantor. Jadi kalau hariannya dipakai untuk bapak-bapak, ibu-ibu kantor pusat pelatihan kerja daerah. Ya, silakan hari libur atau hari Sabtu, hari Minggu silahkan, tinggal koordinasi dengan saya. Nah, untuk kegiatan ini saya menunjuk Ibu Ade Rohmani, Ustazah Ade Rohmani sebagai Ketua Majelis Taklim Kubah 9 Al-Muhajirin, sekaligus bisa mengkoordinir kegiatan ibu-ibu Majelis Taklim di lingkungan RW 03. Khususnya kalau mau melebar juga silahkan, nggak apa-apa. Orang mau mencari ilmu kan bebas, boleh-boleh saja, mencari di mana saja boleh. Nah, soal guru monggo saja, saya ngikut saja apa maunya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Ibu Ade yang selama ini selalu koordinasi komunikasi dengan saya, sehingga kajian pada hari ini sebagai kajian yang perdana Majelis Taklim ibu-ibu bisa dilaksanakan. Juga kepada Ibu Maisoroh, terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan untuk acara kajian perdana pada malam hari ini. Saya lihat nggak ada Ibu Fatma ya. Kalau Ibu Fatma nggak asing lagi dengan masjid ini. Ibu Fatmawati, ya, sampaikan salam kan saya kepada Ibu Fatmawati, mudah-mudahan selalu tetap sehat walafiat. Mungkin itu saja ibu-ibu yang kami hormati, dan mungkin baru yang karena baru perdana, baru pertama kali kesini, ini lihat serasa kita berada di Ka'bah. Kemarin kebetulan ada jamaah kami yang umroh, kebetulan kok latar belakangnya Ka'bah, jangan-jangan pinjem Ka'bah dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Ya, beliau tertawa. Ya, ini nggak tahu di tempat lain, saya belum melihat. Ya, di sekitar Jakarta saya belum melihat. Ya, termasuk podiumnya juga podium baru nih, persis seperti Istana Merdeka itu podiumnya pakai seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan menjadi ketika kita beribadah lebih khusyuk, lebih nyaman, karena melihat seolah-olah kita melihat langsung Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah.
Kita doakan bersama, mudah-mudahan ibu-ibu yang belum umroh, yang belum haji, mudah-mudahan Allah segera memberi kelonggaran kepada ibu semuanya sehingga bisa umroh atau bisa haji. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, saya yakin ada kekurangan, saya yakin ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Bibit Setiawan yang telah menyampaikan sambutan di hadapan kita, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Haji Bibit Setiawan yang telah mempercayai saya. Semoga saya dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh beliau dengan sebaik-baiknya, dan juga terutama saya mohon doanya dari guru kita dan juga redonya dari guru kita. Semoga pengajian taklim kita ini berjalan selanjutnya tidak ada halangan suatu apapun. Hadirat yang berbahagia, baiklah kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Dr. Handa Haja Maisarah Matsuni. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bis-sidqi wal amanah wa nahana 'anil kidhbi wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa kunu ma'as shadiqin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin Transito, Bapak Haji Bibit Setiawan beserta seluruh pengurus takmir masjid dan para tokoh masyarakat, Bapak Penasehat RW 03 Bapak Haji Sukandar, ibu-ibu RT setempat, Bapak Ustadz Haji Rahmat, dan para tokoh masyarakat, Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin Ustazah Ade Rohmani beserta para pengurus yang lain, Ustazah Arfia, Ustazah Mariani Salim, Ustazah Haja Rashidah, Ustazah Haja Maryam, Ustazah Ma'wa, Ustazah Haja Wahidah, Ustazah Mayati, dan seluruh ustazat, para orang tua, ibu-ibu haji, hadirat jamaah Al-Muhajirin yang insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, saya mendapat kehormatan undangan dari keluarga besar Masjid Al-Muhajirin Kubah 9 melalui Ustazah Ade Rohmani untuk silaturahim sekaligus mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus thalabul ilmi. Ibu-ibu di tengah kesibukan, suami lagi libur, anak-anak lagi ada di rumah, bisa meluangkan waktu setelah sholat zuhur, padahal yang paling enak tidur. Tapi kalau mau tidur siang, kalau pengen dapat pahala, jangan habis sholat zuhur,
Tapi menjelang sholat zuhur sekitar jam 11:15 sampai tergelincir matahari, itu namanya qailulah, tidur siang. Hukumnya sunnah, persiapan nanti malam mau sholat tahajud. Jadi yang biasa tidur siang, mulai besok dirobah jamnya. Jangan habis makan, jangan habis sholat zuhur, tapi sebelum sholat zuhur, biar tidurnya jadi ibadah. Karena jadi hukumnya sunnah. Istilahnya qailulah. Apa Bu? Kalau niatnya persiapan bangun malam tahajud. Tapi kalau tidur siang iya, malam tetap bobo, nggak dapat pahala. Cuman kenyang tidur, tapi nggak dapat pahala dari tidur. Kalau ibu tanya, Ustazah tidur nggak siang? Enggak. Kan tahu hukumnya, tahu, tapi nggak keburu. Jadi tidurnya malam aja jam 9, udah siap tidur. Karena kalau nggak tidur, mata ini punya hak, kita zolim nanti. Badan punya hak untuk istirahat, kasih dia kesempatan istirahat. Kita mengadakan peringatan maulid tujuannya zikro, peringatan. Apa yang diperingati? Nabi yang paling bijaksana, Nabi yang diutus paling terakhir, membawa rahmatan lil alamin, yang warisannya hanya 2. Kata beliau dalam hadis, taraktu fikum amroin, aku telah tinggalkan untukmu 2 perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama berpedoman kepada yang 2 itu, kitab Allah wa sunnata rasulih, 1 Al-Quran, 2 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kita tahu firman Allah, hadis sabda Rasulullah. Makanya kalau ditanya apa itu Quran, Al-Quran lughatan al-qiraah. Quran secara etimologi, secara bahasa artinya bacaan. Dia akan bisa bermanfaat kalau dibaca. Dia akan bisa menjadi syifa kalau dipahami. Dia bisa akan menjadi hudan, petunjuk, kalau kita baca, tadabburi, pahami, maka dia akan menjadikan kita hidup selamat. Amin ya rabbal. Apa itu Al-Quran secara istilah? Kata ulama, Al-Quran istilahan huwa kalamullah, yaitu kalam Allah, al-munazzalu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril munajjaman. Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kenapa ini rumusnya ada munajjam, ada berangsur-angsur? Karena kitab samawi yang lain turunnya sekaligus. Al-Quran berangsur-angsur, memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ngapalinya ribet nggak? Kalau ngapalinya ribet 23 tahun. Mau ngapalin 22 apa 23? Udah 23 aja. Jadi nggak ribet. Itu masa turunnya Al-Quran. Wal muta'abbadu bitilawatihi, dan mendapat pahala ibadah bagi yang membacanya. Makanya kita kurang sepaham dengan orang yang mengatakan
percuma Bu baca Quran kalau nggak tahu artinya. Nggak ada yang percuma baca Quran. Tahu nggak tahu artinya, asal ibu benar bacanya dan yakin bahwa dia firman Allah, ibadah. Dan ketika kita membaca Al-Quran, dihitungnya huruf per huruf. Kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ketika kita baca alif lam mim berarti 3 huruf. Kalau 1 huruf dihitung, nih yang pahalanya satuan Al-Quran Ibu, per huruf dihitung asyru amsalihah, 10 kebaikan. Kalau baca bismillah, berapa huruf bismillah Bu? 19 huruf. Nggak pernah iseng-iseng ngitung ya. Kenapa nggak ngitung? Udah ada yang ngitung orang tafsir. Bismillah itu hurufnya 19. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim mau makan, bismillahirrahmanirrahim menjelang tidur, bismillahirrahmanirrahim mau berangkat pergi, bismillahirrahmanirrahim mau nyuci beras, bismillahirrahmanirrahim pakai sendal, kaliin 19. Panen nggak? Panen nggak? Jadi kalau nggak baca bismillah rugi nggak? Kalau rugi, ngapa kagak dibaca? Kelupaan. Kenapa bisa lupa? Digodain sama yang atuk. Siapa yang godain? Setan. Jangan keras-keras didengar ntar. Jadi Al-Quran itu pedoman umat Islam. Dia kalam Allah subhanahu. Kita nggak cukup hanya berpedoman kepada Al-Quran. Ada kitab suci yang kedua namanya Al-Hadis. Al-Hadis lughatan al-jadid. Hadis menurut bahasa yaitu baru. Tapi hadis menurut istilah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriron au sifatan. Hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan atau perbuatan atau penetapan atau sifat. Itu namanya hadis. Tadi di awal saya bilang qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu kelompok orang-orang yang jujur. Itu hadis apa Quran? Qala Allahu ta'ala, hadis apa Quran? Quran. Kalau saya bilang qala Allahu artinya Al-Quran. Kalau saya bilang qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berarti hadis. Apa kata Nabi? As-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Jujur itu pesan Allah kan, jadilah kamu kelompok orang yang jujur. Kata Nabi, jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing orang menuju surga. Kira-kira untuk mempunyai sifat jujur gampang apa susah? Susah kalau nggak dilatih. Gampang kalau sudah biasa. Latihannya dari kapan? Sejak kecil. Sejak kecil kita latihan jujur. Maka ibu yang mendidik anaknya harus jujur. Jangan bilang gini, dek, ntar kalau ada yang nyari mama, bilang mama nggak ada ya. Kira-kira gurunya, ibunya apa orang? Ibunya. Ibu ngajarin bohong apa ngajarin jujur? Kenapa ngajarin bohong? Karena punya utang, takut sama debt collector. Menurut anak ibu, kelakuan ibu itu benar apa salah? Menurut bocah,
Menurut anak-anak bener apa salah? Bener, mamahnya yang bikin. Setelah berproses dia udah belajar, dia udah mulai paham. Oh kalau gitu mama dulu bohong. Jadi ketika itu ibu tanamkan kepada anak, awalnya dia nggak tahu karena belum belajar. Setelah ibu kasih pendidikan dengan baik, dia paham itu bohong. Berarti biang bohongnya emaknya apa bocahnya? Emaknya. Makanya jangan pernah bohong. Ini yang sulit kalau kita berhadapan sama uang belanja. Yang paling sulit berhadapan sama uang belanja kalau suaminya pakai nanya, "Mah, duit belanja masih ada?" Buah si palakama nih. Kita bilang habis, bohong. Kita bilang ada, kagak ditambahin. Jadi gimana bagusnya? Bilang sama bapaknya, "Ya udah Pak, kalau mau ngasih aja, jangan pakai nanya udah habis apa belum." Maksud mama gimana? Ya udah kalau mau ngasih aja. Menghindarkan kebohongan. Karena ibu milih bohong apa milih jujur? Ketika ditanya uang, milih bohong apa milih jujur? Tuh kan kompak dia. Milih bohong. Kenapa? Habis nggak ditambahin. Maka suami kita juga harus bijak supaya istrinya tidak berdusta dan dia nggak dosa, juga tidak ditiru sama anak-anaknya. Bijak aja bapaknya. Kalau emang punya uang lebih dari biasa karena ada lembur, karena ada bonus, kan ada aja orang kerja bu, karena ada hadiah dari atasan, karena kita datangnya rajin, kerjanya bagus, orangnya nggak bertele-tele, sayang nggak atasannya? Sayang. Kasih sama dia, diamplopin, isinya sejete. Tahu sejete? Isinya 1 juta, alhamdulillah. Kira-kira ini suami yang jujur ngasih istrinya apa dikantongin? Ngati istrinya separoh. Ibu juga jangan egois, separoh aja. Kesian bapak-bapak kagak megang uang. Dia bilang, "Mimah, ada rizki min haitsu la yahtasib." Kata istrinya, "Alhamdulillah." "Mama paro, papa paro ya?" "Alhamdulillah." Nyaman nggak bu? Nyaman. Kita tambah dipercaya begitu, tambah hati-hati megang uang bu, supaya nggak dihabiskan yang bukan pada tempatnya. Tapi kalau suaminya suka bohong, suka selingkuh dalam uang, kita juga selingkuh dalam belanja. Asal jangan selingkuh dalam cinta. Kan banyak yang CLBK. Apa kata Allah? Kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu bersama kelompok orang-orang yang jujur. Kenapa suruh komunitasnya jujur? Karena kita ini makhluk sosial, saling menularkan kebiasaan. Kalau kumpulannya orang-orang jujur, mau nggak mau kita juga ikut jujur. Tapi kalau kumpulannya pembohong, mau nggak mau dikedipin, kita ngedip juga. Kayak ibu-ibu temennya doyan ngaji, mau nggak mau kita ikut ngaji nggak? Ikut. Paham nggak paham, ikut aja dulu. Urusan dapat enggaknya belakangan dah. Ternyata 2 kali, 3 kali, 4 kali, ternyata enak ya ngaji ya. Bisa istirahat, bisa dandan, bisa ketemu orang, bisa ngasih rizki walaupun 10.000. 10 apa 5 sih? 10 apa 5 sih? 5. Masih laku. Udah 10 kali, udah 20. Itu celengan kita. Jadi orang itu siapa temannya? Kalau temannya jujur, dia akan jujur. Kalau temannya pembohong, mau nggak mau dia terlibat kebohongan. Kenapa Rasulullah sukses dalam berdakwah?
padahal waktunya relatif singkat. 13 tahun di kota kelahirannya Mekah, 10 tahun Madinatul Munawwarah di mana dia dikuburkan. Kenapa sukses? Salah satu sebabnya karena mempunyai sifat siddiq, mempunyai sifat jujur. Jadi kalau kita pengen sukses jadi istri yang jujur. Pengen sukses jadi teman yang jujur. Pengen sukses jadi pebisnis, dagangnya harus jujur. Pengen sukses jadi karyawan yang jujur. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, suruh belanja ke pasar karena bagian pengadaan barang jangan di markup. Harganya 10, tulis 15. Kenapa? Karena dia lihat harga di toko sebelah 15, tapi dia belinya di Jatinegara cuman 10. Tulis 15. Boleh nggak tuh? Jujur nggak tuh? Kagak jujur. Punya jatah uang kesehatan dari kantor, 1 tahun uang kesehatan 1 bulan gaji. Dalam 1 tahun udah bulan November nggak ada yang sakit. Istri nggak sakit, suami nggak sakit, anak nomor 1 dan 2 nggak sakit. Yang sakit encing. Dengerin nih, yang sakit encing. Cing, udah saya yang bayarin. Minta kwitansi atas nama saya ya. Jujur nggak tuh? Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada apa ada? Ada. Haram apa halal tuh? Halal apa haram? Haram. Karena bohong. Kan yang dapat jatah uang kesehatan istri, suami, anak nomor 1, anak nomor 2. Ini yang sakit encing. Pakai nama suami atau keluarga yang ditanggung. Itu jujur apa bohong? Bohong. Bawa kendaraan, beli bensin, ngisinya 15 liter. Dia minta struk sama pom. Mas 20 ya? Baik, kata si Mas. Si Mas yang nulis 20 ikut dusta nggak? Dosa nggak? Yang tadi supir minta 20 padahal ngisi 15, haram nggak duitnya? Hati-hati. Sama yang korupsi benci banget. Bensin 5 liter aja diakalin. Jujur nggak tuh? Hati-hati. Hati-hati. Kalau ini kelakuannya, kita tidak jujur. Kalau jujur nggak ada, dicabut berkahnya, gelisah hidupnya. Maka kata Rasul, idmanuli sittan adman lakumul jannah. Jamin olehmu dariku 6, aku jamin kamu surga. Salah satu dari yang 6, usduku idza haddastum. Jujurlah waktu bicara. Itu kan suruh jujur waktu bicara doang. Kan ada lagi tafsiran yang lain. Kapan jujurnya? Asidku fil qaul, jujur waktu ngomong. Wasidku fil amal, jujur waktu bekerja. Asidku fin niyah, jujur dalam niat. Asidku bil muamalah, jujur dalam bermuamalah, dalam jual beli, dalam rumah tangga, dalam bergaul harus jujur. Kenapa? Karena tadi al sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Amin ya rabbal. Baru satu nih jujur nih. Jujur ini Bu, sifat wajib para nabi dan rasul, dan dia mata uang yang laku di mana-mana. Ibu dari Jalan Aman pergi ke Saudi
mau umroh bawa jujur, laku nggak tuh jujur? Laku. Ibu dari Jakarta diajak pergi sama anak ke Singapura karena anak tugas di sono. Sampai Singapura bawa jujur, laku nggak tuh jujur? Laku. Dimanapun jujur itu laku karena dia perbuatan terpuji. Maka latihlah anak kita untuk jujur, latihlah diri kita untuk jujur. Salah satu latihan jujur, sholat jangan ditinggal. Orang sholat ada yang bohong nggak? Enggak. Suruh 4 ya 4, suruh 3 ya 3, suruh 2 ya 2. Nggak begini, sekali-kali 2 ngapa sih, zohor gue lagi capek banget. Nggak bisa. Paham Bu? Terusin. Ada berapa warisan Nabi? Ada 2. 1 Al-Quran, 2 hadis. Al-Quran firman Allah, hadis sabda Rasulullah. Kalau dalam ceramah ibu selalu dengar qala Allah Ta'ala, berarti Al-Quran. Qala Nabiyyu berarti hadis. Ketika kita tahu bahwa sifat yang wajib bagi Rasul adalah siddiq, amanah, tabligh, batonah, beliau selalu berlaku jujur dalam segala hal, sehingga yang jadi musuh hormat kepada beliau, yang jadi teman segan kepada beliau karena tidak pernah menemui kebohongan. Allah ajarkan kepada kita agar masuk kelompok yang jujur dalam satu kalimat Al-Quran, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Yuk kita baca biar jadi orang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kita minta sama Allah dikelompokkan dengan orang-orang yang jujur, masuk dengan cara yang jujur, keluar dengan cara yang jujur, dan dijadikan penguasa yang bisa menolong. Amin ya rabbal alamin. Terusin. Yang kedua, kan tadi suruh jaminnya 6, paling nggak 2 sekarang. Apa kata Rasul? Wa aufu idza wa'adtum. Lunasi, tunaikan, selesaikan janji-janjimu. Kita setiap saat janji sama Allah. Dalam satu hari semalam, kalau sholatnya hanya wajib, ikrarnya 5 kali. Kalau ditambah dengan qobliyah ba'diyah 5 ditambah 18. Karena qobliyah ba'diyah yang muakkad 12, yang goir muakkad 6, berarti 18. 18 ditambah 5 jadi berapa? 23. Kalau sholatnya dilengkapi dengan qobliyah ba'diyah, baik yang muakkad atau goir muakkad. Ditambah lagi sholat witir 3, ditambah lagi sholat apa tuh? Sholat tahajud 2. Saya nggak mau nyontohin 10 dah, 2 aja asal langganan. Tambahin lagi sholat duha 2. Berapa puluh kali kita ikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Janji bukan tuh? Janji. Janjinya sama siapa?
sama Allah, hidupku, matiku, ibadahku aku persembahkan hanya untuk Engkau, Tuhan penguasa alam. Buktikan, apa benar hidup mati untuk Allah? Benar. Buktinya mana? Suruh sholat, suruh nyari rizki yang halal, cari rizki yang halal, suruh jangan dendam sama orang, kita jadi pemaaf. Pokoknya kita lunasi janji-janji kita. Punya nazar, ibu nazar janji bukan tuh? Janji, kalau anak saya lulus diterima UMPTN UI jurusan elektro, keren. Lulus, dia bilang saya nazar mau puasa 3 hari, untung cuma 3 hari. Coba kalau sebulan. Subhanallah, dengan izin Allah, bukan gara-gara nazar tuh Bu lulus. Allah ngizinin anaknya pinter, kesempatan ada, lulus. Begitu lulus, mama aku lulus UI jurusan elektro seperti yang mama mau dan aku mau. Alhamdulillah, besok ibu puasa. Ibu ngomong puasanya 3 hari berturut-turut apa cuma 3 hari doang? Berturut-turut. Kalau ngomongnya berturut-turut berarti harus berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu. Dan itu wajib. Tapi ngomong kalau anak saya lulus, saya mau puasa 3 hari, berarti berturut-turut nggak? Enggak. Ibu boleh minggu ini sehari, minggu besok sehari, minggu lagi sehari. Itu nazar. Nazar itu sama dengan janji. Kalau tidak ditepati, nazarnya tidak dilaksanakan, ibu kena kifarat sumpah palsu. Makanya jangan sering-sering nazar, dikit-dikit nazar. Kalau sakit, kalau penyakit gue sembuh, gue nazar. Nazarnya apa? Mau manggil guru? Nggak usah. Mau sedekah, potong kambing, sekalinya sedekah wajib. Berarti pelit nggak? Nabi nggak demen umatnya nazar-nazar, karena nggak banyak efek yang akan diperoleh. Kalau mau sedekah, sedekah aja, niat aja, jadi nggak berat hidup. Jangan sering-sering nazar, karena itu janji kepada Allah. Sedangkan kata Nabi apa? Wa aufu idza wa'adtum. Kalau kamu janji, selesaikan. Kalau kamu janji, laksanakan. Kemarin 30 tahun lalu kita nikah dengan suami kita, yang sekarang suami kita. Ada nggak perjanjian dengan suami waktu nikah? Ada ijab kabul? Kagak ada, kagak jadi kawin. Malahan perjanjian dalam pernikahan dalam Quran disebut misaqon ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Ibu udah janji, suami ibu juga janji, apabila 3 bulan berturut-turut saya tidak memberi nafkah batin dan lahir kepada istri saya, dan istri saya tidak senang, maka jatuh tolak 1. Janji bukan? Udah jangan main-main sama janji. Besok mau ngaji apa enggak? Ngaji. Janji bukan? Kalau besok ngaji apa enggak jangan ngaji, tapi insya Allah ngaji. Pasti samper, Pok. Jadi ngaji. Ya gue lupa, gue belum mandi. Kira-kira temen ibu yang dijanjiin itu kapok nggak? Besok kalau ibu janji lagi nyamper nggak dia? Kenapa? Udah bohongin gua. Wa aufu idza wa'adtum. Selesaikan janji-janjimu. Janji sama Allah, janji sama suami, janji sama diri sendiri, janji sama anak, janji sama teman. Biasakan bertanggung jawab. Karena al-wa'du dainun, itu kata pepatah bahasa Arab. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Terusin, udah 2 aja, 6 kepanjangan lagi. Saya simpulin aja, kan ada 6. 1, kalau ngomong jujur. 2, kalau janji tepat, selesaikan.
Wa idza tumina wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum. Kalau dikasih amanat, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang selanjutnya, wahfazu furujakum, pelihara kehormatanmu, parji-parjimu, kemaluan-kemaluanmu, seluruh dipelihara. Jangan sampai ada perselingkuhan. Apalagi wakuffu aidiakum, tahan tanganmu, jangan ngambil hak orang lain. Kalau belanja jangan suka nambahin diri. Rajin banget beli sayur, bantuin si abang lagi ngiloin, ya ngiloin juga. Nambahin tomat atu, cabe 3. Jangan, nggak boleh, nggak usah. Itu jelek, akhlak kayak gitu jelek. Apalagi sambil belanja udah pakai jilbab, pakai baju gamis, dandan udah keren, nyomot sono nyomot sini, beli buah, nyobain sono nyobain sini, beli duku setengah kilo nyobain 6. Nggak usah, itu nggak bagus. Walaupun disuruh sama abangnya, nggak usah bang, saya percaya aja sama abang. Kelakuan kayak gitu nggak terpuji bagi ibu-ibu yang sudah sepuh, yang biasa nuntut ilmu. Pelihara harga diri. Udah berapa barusan? Dia kagak ngitung, katanya terus diterusin tapi kagak dihitung. Ulang lagi. Jamin olehmu dariku 6 perkara. Aku jamin kamunya umat masuk surga. 1, kalau ngomong yang jujur, kalau janji tepati, dikasih amanat sampein, punya tangan ditahan, jangan ngambil hak orang lain, kemaluan dipelihara. Yang ke-6, wa ghaddu absarakum, pejamkan matamu. Maksudnya matanya boleh melek tapi nggak melihat dengan syahwat, matanya dipelihara dari pandangan maksiat, tangannya dipelihara dari ngambil hak orang lain, janjinya ditepati, amanatnya disampaikan, bicaranya jujur, kemaluannya dipelihara. Adman lakumul jannah, kata Rasul, aku jamin kamu masuk surga. Amin ya rabbal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya nggak, Bu? Kalau nggak ada yang nanya, paham deh udah. Nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya, paham apa bingung? Bingung. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jujur, jadi orang yang amanah, jadi orang yang pandai menepati janji, bisa menahan emosi, menahan hawa nafsu, tidak melihat dengan syahwat, sehingga Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, hidup ini bahagia sampai akhirat dapat surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah keliru. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu mau datang, mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin wa sallam ya nabi salam 'alaika ya rasul salam 'alaika ya habib salam 'alaika ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya man lahu jawin salihati ya rasulullah sallallahu ala muhammad marhaban sallallahu marhaban wa ala alihi wa sahbihi marhaban. Hadirat yang berbahagia, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya sebagai panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kebaikan ibu-ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Haji Bibit Setiawan yang telah memperkenankan untuk diberikan pengajian di sini atau tempat ngaji di sini, yaitu 2 bulan sekali, Bu. Ini kan bulan September, Oktober. Jadi nanti ngaji-ngaji lagi bulan November. Ingetin minggu kedua, ya. Jadi ngajinya nanti 2 bulan sekali, jatuhnya bulan November minggu kedua, ya. Kami harap seperti ini datang semua, dan juga nanti ketua majelis taklim saya WA untuk mengajak jamaahnya untuk duduk ngaji di sini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajar tadi guru kita, Bu, insyaallah, ya. Yang ngajar guru kita yang tadi insyaallah pada bulan November minggu kedua. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PKK Ibu Marsikin, ada ya. Terima kasih atas bantuannya, dan juga kepada anggotanya. Bu, nanti tolong ya giliran ngaji diingetin anggotanya disuruh duduk ngaji di sini ya, sama-sama. Dan itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai panitia mohon maaf, mohon ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin irhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أعطني معرفتك ومحبتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول